Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 8. Di sini kita akan menjelaskan sedikit mengenai aplikasi to-do list atau dalam bahasa Indonesianya itu aplikasi catatan. Pertama-tama kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Dimulai dari saya, nama saya Elvan Muhammad Ramadhani dengan NIM 23650 dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikir Zanelia dengan NIM 236500182. Nah, untuk pengertian aplikasi to-do list akan dijelaskan oleh Ilyas Aulia. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian aplikasi to-do list. Aplikasi to-do list adalah sebuah perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan untuk membantu penggunanya dalam mengelola dan mencatat daftar tugas atau aktivitas yang perlu dilakukan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menulis, menyunting, dan mengatur urutan tugas yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya aplikasi to-do list juga dilengkapi dengan fitur untuk menandai tugas yang sudah selesai atau menghapus tugas yang tidak lagi diperlukan. Aplikasi to-do list umumnya berbasis antarmuka, pengguna yang sederhana dan mudah digunakan dengan tujuan agar pengguna dapat lebih terorganisir dalam menyelesaikan tugas-tugas sehari-harinya. Nah, untuk mengenai fungsi dari aplikasi to-do list akan dijelaskan oleh Fikri. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang fungsi aplikasi to-do list. Fungsi aplikasi to-do list. Fungsi utama dari aplikasi to-do list adalah untuk membantu pengguna untuk merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas mereka dengan lebih teratur dan efisien. Beberapa fungsi utama dari aplikasi ini antara lain, yaitu 1. Mencatat tugas. Pengguna dapat memasukkan daftar tugas yang harus dilakukan dalam aplikasi untuk diingat dan dikerjakan. 2. Pengorganisasi tugas. Tugas dapat diurutkan, diprioritaskan, atau diberi deadline sesuai dengan urgensinya. Beberapa aplikasi juga memungkinkan pengelompokan tugas dalam kategori tertentu. 3. Menandai tugas yang selesai. Setelah menyelesaikan suatu tugas, pengguna dapat menandai atau mencentang tugas tersebut sebagai selesai, memberikan rasa kepercayaan. 4. Penyimpanan data. Beberapa aplikasi menyediakan penyimpanan data tugas sehingga pengguna dapat melacak pekerjaan mereka di masa depan. 5. Notifikasi pengingat. Beberapa aplikasi dilengkapi dengan pengingat atau notifikasi untuk mengingatkan pengguna tentang tugas yang harus diselesaikan pada waktu tertentu. Baik, mungkin itu saja. Nah, untuk kegunaan aplikasi to-do list ini ada 6. Yang pertama, dia untuk meningkatkan produktivitas dengan cara mencatat semua catatan yang perlu diselesaikan. Pengguna dapat fokus pada pekerjaan yang lebih penting dan memprioritaskan tugas-tugas yang mendesak. Hal ini membantu pengguna untuk melupakan tugas-tugas yang perlu dikerjakan. Yang kedua, kegunaannya itu adalah mengurangi stres dengan cara mengelola daftar tugas ataupun catatan yang secara terorganisir. Pengguna dapat merasa lebih tenang dan tidak tertekan oleh banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan. Aplikasi ini juga membantu mengurangi kecemasan terkait tugas ataupun catatan yang tertunda. Yang ketiga, memantau kemajuan. Dengan aplikasi to-do list, pengguna dapat membantu kemajuan pekerjaan mereka dengan melihat daftar tugas yang sudah selesai. Hal ini memberikan rasa pencapaian dan mendorong untuk terus produktif. Yang keempat, aplikasi to-do list bisa mengatur waktu dengan lebih baik dengan cara membantu pengguna untuk merencanakan waktu mereka dengan lebih baik. Yang kelima, mengoptimalkan kerja tim dengan cara aplikasi to-do list dapat berbagi daftar tugas dan memantau berbagi daftar tugas, status penyelesaian tugas, dan berkoordinasi lebih baik dalam menyelesaikan proyek. Yang keenam, meningkatkan organisasi pribadi. Aplikasi ini membantu pengguna
untuk menjaga kehidupan sehari-hari. Mereka lebih teratur dan tidak terbebani dengan pekerjaan yang menumpuk. Dengan aplikasi ini, segala sesuatu dapat lebih terstruktur dengan baik. Mungkin itu saja kegunaan dari aplikasi tulis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan aplikasi catatan. Ya, kan di sini sebelum kita masuk di aplikasinya ada menu login yang terbagi atas dua, yaitu username dan password. Username-nya dalam program di aplikasi Visual Studio saya menyimpan dengan username 123 dan password 123. Ketika kita mengetik username salah, maka akan terjadi dengan username atau password salah. Contohnya kayak BI password 123 ya. Ketika kita memasukkan username atau password salah, akan muncul dengan username atau password salah. Kita menyimpan dengan username di aplikasi visual tersebut, kita menyimpan dengan username 123 dengan password 123 login. Ketika berhasil, akan muncul di menu tampilan tertulis sederhana yang terbagi atas dua, yaitu masukkan judul catatan dan masukkan isi catatan. Ya, kita masukkan judul catatan, contohnya dengan aplicom. Masukkan isi catatan tersebut dengan tugas 1. Ya, kita klik dengan tambah catatan. Ketika berhasil, akan muncul dengan tampilan kayak gini. Jika kita mau mengubah atau apa yang kita lupa ketik, maka kita klik di sini di menu tampilan edit. Kita 23 tambah catatan. Maka tadi aplicom tugas 1 akan berubah dengan aplicom tugas 1 3 ketika kita mengedit. Mungkin kita mau ingin menghapus catatan di aplikasi tersebut, ada menu tampilan hapus. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan dengan tampilan tertulis sederhana yang bisa disebut dengan aplikasi catatan. Oke, baik, saya akan menjelaskan dari codingan HTML-nya. Pada codingan HTML terdapat head dan body. Di dalam head terdapat meta, charset, dan title itu untuk judul dan link untuk menyambungkan ke CSS-nya. Dan di dalam body itu terdapat div, input, text, area, button, bir, ul, dan script. Div untuk sebagai pembungkus, kelas dengan nama header itu untuk kelas pembuka. Di dalam kelas header tersebut ada input dengan tipe teks. Untuk menulis judul catatan, teks area dengan id teks. Input untuk memasukkan isi catatan dengan besar 100 kolom dan isi catatan dan 10 baris, dan terakhir button dengan id add test button untuk menambahkan catatan yang telah kita isi selanjutnya. Ada br berfungsi sebagai spasi pada codingan. Selanjutnya ada div class container. Dia sebagai container di dalam kelas kontainernya. Ada ul untuk menampilkan bullet list dan id text list untuk menampilkan tugas yang telah ditambahkan, dan terakhir script src untuk menyambung ke script JS-nya. Oke, mungkin itu saja penjelasan HTML-nya. Itu saja dari saya. Oke, untuk selanjutnya ini pada CSS. Nah, seri yang pertama ini tanda bintang. Tanda bintang ini dia untuk mereset marginnya, paddingnya, box sizingnya. Dan lalu pada codingan body ini di catatan HTML ada codingan body. Nah, ini body ini untuk kita misal
bodinya. Jadi bodinya itu yang pertama ada font family. Ini fontnya itu Koboto dan sans serif, dan backgroundnya itu warna putih. Display flex untuk mengatur displaynya, dan flex direction ini artinya dia akan per kolom. Terus as di file konten itu dimulai dari start, dan highlight item itu di tengah. Hacking itu 100 VH dan warnanya itu adalah warna hitam atau faktor 33. Terus overflow ini dia untuk mencegah scroll. Overflow hidden artinya dia tersembunyi, belum bisa di scroll. Terus pada titik kontainer, titik kalau ada titik di belakangnya itu artinya dia nama kelas. Contohnya pada catatan HTML ini, nah ini div kelas sama dengan kontainer. Jadi dia untuk mengatur desain dari kontainernya ini. Di dalamnya ada background color, margin top, border radius, box shadow ini shadow boxnya, dan shadownya ini warna hitam saya kasih. Terus text align ini saya kasih berada di tengah, dan ada animasi masnya itu selama 0,5 detik. Terus titik header. Seperti biasa kalau ada titik belakangnya berarti itu nama kelas, dan di diri itu kelas header. Di dalamnya ada CSS, background color, padding, border radius, box shadow, width, margin bottom, margin top, text align, animation. Background untuk kasih warna background colornya, paddingnya itu 30 pixel dan border radiusnya itu 10 pixel, dan box shadow ini warna hitam, dan width itu 450 pixel. Margin bottom 30 pixel, margin top 20 pixel, text align, center itu untuk kasih berada di tengah, dan animation fit in 0,5 detik. Itu artinya dia akan ada animasinya selama 0,5 detik. Terus H1 ini untuk sudutnya, besarnya itu 26 pixel, warna hitam, dan margin bottom artinya margin di bawahnya itu 20 pixel. Terus ada atas. Nah, titik ini seperti biasa itu untuk kelas. Jadi titik atas displaynya flex description artinya dia akan per kolom bukan berbaris. Terus margin bottom itu margin di bawahnya itu 20 pixel, dan position itu fixed artinya posisinya tetap, tidak berubah. Terus top 90 pixel, left 50%, artinya ini dari atas itu 90 pixel, dan transform itu translate kurang dari 50%. Set index 1000 itu untuk membuat form tetap berada di atas. Terus background colornya itu ada warna putih, padding 10 pixel 20 pixel, border radius 5 pixel, box shadow itu warna hitam, width 350 pixel. Terus pada kelas atas inputnya itu untuk pada tombol inputnya, pada tombol input dan pada input dan tombolnya. Jadi di dalam input dan tombolnya itu ada desain padding 20 pixel, border ini atas bordernya itu 2 pixel saja, dan warna putih, border radius 5 pixel, dan besar ukuran fontnya itu 16 pixel. Terus outline tak ada, transisi watercolor 0,3 detik. Terus untuk fokusnya itu kalau kasih warna bordernya itu warna biru, dan atas button kan yang di atas ini untuk input, atas input yang di bawah ini atas button. Untuk tombolnya itu ada padding 20 pixel, background color warna biru, color white, border tidak ada, border radius 5 pixel, font size 16 pixel, cursor pointer.
Nah, kursor ini yang pintu ini, jadi pada saat kita tekan tombol itu, kita akan ada transisinya sedikit berkolak selama 0,3 detik. Terus atas button hardware itu kolaknya itu warna biru dan padding kliknya itu 30 pixel. Terus untuk daftar tugas task list lifestyle itu tak ada, padding 0, counter set itu adalah kontak untuk menghitungnya. Jadi selama kalau kita ada 1, 2, 3, selama kita hapus yang nomor 2, kita akan reset. Jadi kembali ke 6, 1, 2 gitu. Terus mengcek itu 250 pixel, overflow itu membuat scrollnya pada daftar tugas dan width 350 pixel. Task list RI ini untuk style untuk setiap tugasnya. Background colornya itu warna putih, padding 12 pixel, margin 10 pixel, border radius 5 pixel. Terus display flex, specify content untuk space between itu ada di antaranya, dan ada item itu berada di tengah. Dan drop shadow itu warna hitam, reflection, transform, drop shadow selama 0,3 detik, dan animasi masuknya itu 0,5 detik sampai dari keluar. Task list LD hover, transform itu scale 1.0, terus pixelnya itu warna hitam. Task list LD down, background colornya itu warna putih, terus correctionnya itu lengkap color warna hitam. Task list LD before, content task counter, dia ini untuk menampilkan nama urutnya. Terus konten incremental content itu menambahkan nama urut setiap kali ada teks baru. Jadi setiap kali kita tekan tambah maka akan menampilkan nama urutnya. Terus font weight ini tebal, artinya font ini dia tebal. Terus colornya warna biru, margin rate itu 10 pixel. Terus ini pada button untuk tombolnya, bordernya itu non, paddingnya 6 pixel, 12 pixel, border radius 5 pixel, cursor pointer 14 pixel, transisi berkolor 0,3. Ini untuk tombol hapus dan editnya. Dan untuk tombol hapus buttonnya itu secara warna merah dan warna teksnya itu warna putih, margin leftnya itu 10 pixel. Delete button hovernya itu background colornya warna merah, dan edit buttonnya itu background colornya warna kuning, colornya itu warna putih, tulisannya warna putih, dan margin leftnya itu selasi 10 pixel. Hovernya juga sama warna kuning background colornya. Nah, untuk memunculkan animasi masuknya kita menggunakan keyframe fade in. From opacity 0, transform translate 20 pixel ke opacity 1, transform translate ke 0. Jadi pada saat kita running nah, ini akan memunculkan angka 1. Terus pada saat ketinggian ini pada desain
Nah, pada ini menetapkan kadar tinggi atau tugas. Jadi kalau sudah ada 50 sel, itu akan ada muncul skor vertikalnya. Nah, ini skor vertikalnya. Terus pada saat kita hapus, pada saat kita edit, itu dia akan masuk ke dalam dan ini akan nama outputnya ini dia akan memuat ulang, dia akan reset. Dan kalau kita tambah catatan lagi, maka dia akan masuk lagi 1, 2, 3, 4. Jadi dia akan reset terus ini penemukannya. Kalau kita hapus langsung reset lagi menjadi 1, 2, 3 begitu. Dan untuk CS nya, nah ini untuk mendapatkan elemen dari HTML. Const add button, ini untuk menambahkan buttonnya. Dokumen get element ID add as button. Nah ini nama kelasnya tadi, add as button, task list, input, task input. Nah ini untuk menambahkan add buttonnya, task listnya, title inputnya, task inputnya. Jadi untuk menambahkan tambah tugas itu add button, add event lister, klik function. Untuk mendapatkan nilainya itu const task detail sama dengan detail input value. Ini untuk mengambil nilai dari input, judul dan isinya. Dia akan mengambil nilainya. Kalau ada kosong, ini untuk mengecek apakah judul dan isinya itu kosong atau tidak. Jika ada kosong, maka dia akan membuat elemen list baru untuk tugasnya. Costly sama dengan dokumen titik create elemen li. Untuk menambahkan judul dan isi catatan ke dalam elemen list, lis titik inner HTML sama dengan strong text detail, strong text content. Button class edit button, button class delete button. Ini untuk menambahkan buttonnya pada listnya tersebut. Dan untuk menambahkan elemen list ke daftar tugas, task list titik append cell li. Dan untuk menghapus tugasnya, fungsi untuk menghapus tugasnya itu const delete button sama dengan li query selected delete button. Nah ini di situ delete button titik add event listener klik function. Fungsinya akan menghapus task list remove cell li. Kita akan menghapus terus untuk mengeditnya, fungsi untuk mengedit const edit button li query selector titik edit button titik add event listener klik function. Mengisi input dengan nilai tugas yang akan diedit. Nah ini nilainya, title input nilai sama dengan judulnya, terus isi input sama dengan isi kontennya, isi dari isinya. Terus untuk menghapus tugas yang sedang diedit itu setelah mengisi input task list titik remove cell li. Dan untuk mengosongkan input setelah menambahkan tugas, title input titik value sama dengan tanda petik kosong tanda petik titik koma. Nah begitu pula dengan isinya, sama dengan untuk judulnya task input titik value sama dengan tanda petik titik koma. Nah jika input kosong, dia akan menampilkan alert judul dan isi catatan harus diisi. Jadi seperti ini. Jadi kalau kosong kayak gini, dia akan muncul seperti ini, judul dan isi catatan harus diisi. Begitu pula cuma satu saja, ini cuma judul dan isi catatan harus diisi. Jadi harus diisi dua-duanya, baru beda akan muncul. Nah baru akan muncul ke daftar tugasnya, daftar listnya. Oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai aplikasi to-do list dari kelompok kami. Kita akhiri dengan berkata wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.